Babun babu mulatofatil yatim wal banat, bersikap lembut kepada anak yatim dan anak-anak perempuan, wasairid du'afah, semua orang-orang lemah, wal masakin, orang-orang miskin, wal munkasirin, orang-orang yang hancur ekonominya, hancur kehidupannya, hancur ekonomi, hancur politik ya. Kalau di Palestina hari ini hancur secara politik, kekuasaan terjajah. Wal ihsani ilaihim, berbuat baik kepada mereka, wasyafaqati alaihim, lembut kepada mereka, sayang kepada mereka, selalu merindukan mereka. Wattawadu'i ma'hum, tawadu, merendah kepada mereka, wa khafdil janahi lahum, dan merendahkan tubuh ke hadapan mereka, rengkuh ya. Dalil Al-Qur'an pertama surat Al-Hijr ayat 88, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu, arti asal maksudnya tubuhmu, rengkuh ya, merunduk kepada orang-orang beriman ya. Jangan dari postur tubuh saja, gaya berjalan saja, gaya duduk saja, jangan memperlihatkan kita lebih tinggi dari mereka. Surat Al-Kahfi berikutnya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, karena betul-betul mengharap wajahnya, bertemu dengannya. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan jangan kamu mengalihkan pandangan kedua matamu dari mereka. Maksudnya berpaling, ngabalieur, memalingkan muka, menjauh. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ini nanti di hadis yang pertama nyambung ya. Nabi SAW itu di masa-masa awal, sebagaimana dalam diskusi Abu Sufyan dan Heraklius, Kaisar Romawi Timur, yang mengikuti mereka, kata Heraklius, apakah du'afa unnas, kalangan-kalangan lemah, masyarakat akar rumput ya, masyarakat kelas bawah, ataukah masyarakat kelas atas? Kata Abu Sufyan, yang menjadi pengikut beliau mayoritas masyarakat akar rumput, masyarakat bawah, orang-orang miskin. Meski bukan berarti tidak ada orang kaya, karena ada orang kaya pun kan jadi miskin ya. Situasinya kan lagi terjajah ya, kayak di Palestina, orang kaya pun ya jadi miskin ya, karena harus membantu rekan-rekannya yang lain yang lebih miskin. Nah, ada terbersit keinginan Nabi SAW itu ingin merangkul orang-orang kaya, tapi masalahnya harus mengorbankan orang-orang miskin. Karena orang-orang kaya itu umumnya nggak mau berbaur dengan orang-orang miskin. Rumahnya pingin beda, ya khusus orang-orang kaya. Bekerjanya pingin khusus orang-orang kaya, levelnya beda. Antara level dia yang kaya dan bawahnya yang miskin beda ruangannya. Tempat makannya beda. Kemudian masjidnya juga beda. Pengajian yang ngayakeun sorangan di rumah ya, ngondang ustad.
anggarannya anggaran sendiri. Nah, model-model yang begini dulu juga ada. Jadi orang kaya ingin ada khusus majelis yang enggak ada orang miskin. Yang dengan demikian otomatis Nabi SAW bisa naik status sosial. Beda tuh pala dagis jadi rahasia umum. Dionang ku ari salah jeung dionang ku beunghar. Beda ya. Beda naonna ya beda segala-galanya, beda gengsinya, beda amplopna keun we nah porno ge ya. Itu sudah menjadi demikian. Makanya saya sering mohon maaf ya, laknat lah ketika tahu ada kader-kader muda kita yang jadi narima jadwal Jumat Pak tarima gitu. Kedua nu katilu terus dipilih mana yang paling gede nu laleutikna dibadal-badalkeun gitu. Harusnya kan dia menolak ya, tapi sudah jadi transaksional jadwal begitu tarima kan nanti lihat mana yang paling gede, atau udah menyanggupi nih di hari salah tapi kemudian ada yang lain yang menghubungi dan wah ini lebih meningkatkan status sosial, maka kemudian menyanggupi yang itu dia dibadalkeun we gitu. Yang begitu-begitu sempat terbersit dulu di hati Nabi SAW. Maka dari itu kata Allah, sabarkan dirimu beserta orang-orang miskin, orang-orang lemah. Yang penting mereka berdoa kepada Allah dengan khusyuk, rindu kepada Allah. Jadi jangan dilihat status sosialnya, tapi status keimanannya. Kita sudah bahas kemarin, orang-orang miskin, orang-orang lemah sangat mungkin mereka itu lebih takut kepada Allah dibanding orang-orang kaya. Meski ya sangat mungkin juga orang kaya yang soleh ya kayak Abu Bakar, kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada ya banyak, dan jadi maslahat yang lebih besar dibanding orang miskin saja ya. Tapi umumnya yang menjadi penghuni surga itu kan orang-orang miskin, orang-orang kaya mah jarang. Maka dari itu kata Allah, sabarkan diri kamu beserta orang-orang miskin yang pokoknya dia ikhlas berdoa kepada Allah, dan jangan kemudian berpaling, pindah menjauh karena ingin kesenangan dunia. Tapi itu baru gerentes hati, nggak pernah Nabi amalkan dan nggak mungkin kan Nabi maksum. Cuma ayat ini merupakan bentuk teguran bagi kita ya, teguran jangan selalu mendahulukan orang-orang kaya. Gaul bapak-bapak, ibu-ibu, ayang nate jeung nu beunghar we biar naik status ya. Bahkan milih calon menantu ya. Standarnya juga itu bukan kesolehan, tapi cenah mau pilih-pilih buat anak saya. Naon pilih-pilih teh hayang nu beunghar, bukan mempertimbangkan masalah kesolehannya. Ini berarti tidak ada mental sabar. Ya, kan kita sudah bahas bab sabar. Sabar itu salah satunya adalah sabar bersama orang-orang miskin. Sabar dalam kemiskinan itu yang paling berat. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim kamu jangan kasar karena merasa bapaan ya, teboga bapak, teboga ibu. Siapa yang kasar ini? Mungkin tetangganya, mungkin gurunya, mungkin pamannya yang mengurus anak kakaknya, ya mungkin kakeknya, karena
anaknya sudah meninggal dunia jadi ngurus incu. Termasuk juga mungkin orang tuanya sendiri. Kan anak yatim itu termasuk yang single parent. Seorang ibu yang kemudian suaminya meninggal dunia. Seorang ayah yang istrinya meninggal dunia. Ibu boro-boro suami meninggal dunia sedang tidak ada suami pan stres ka budak teh carekan we. Habak-habak kata-kata kasar. Karena merasa lelah, nggak ada suami, nggak ada ayahnya. Talamun ada suami, ada ayah nama kan asa kabantu gitu. Ini apalagi ditinggalkan oleh suami selamanya, termasuk ayah ditinggalkan oleh istrinya selamanya, ya. Jadi anaknya nggak punya ibu, kan pasti ada sesuatu yang kurang. Tidak jarang juga ya yang anaknya ya jadi punten bohong atau ada kendala kejiwaan gara-gara ayahnya sibuk bekerja mencari nafkah, hal-hal yang teknis tidak tercover, ya. Atau cenalan kawin deui nya atuh da lain semudah membalikan telapak tangan nikah deui teh. Ada banyak faktor, terutama faktor ekonomi yang bang-bangna main udaikeun teu gitu. Jadi terhadap mereka jangan kasar. Bukan berarti kepada yang selain anak yatim boleh kasar, enggak ya, jangan pakai mafhum mukhalafah. Ini titik tekan terutama kepada anak yatim, umumnya mereka dikasari, maka enggak boleh. Wa amassa ila fala tanhar, orang yang minta-minta jangan kamu bentak, ya. Nelpon teh nomorna teu dikenal. Terus sugan dek diblokir bisi saha, tanya saya mau pinjam uang cenah gitu. Nah, nama lewat SMS, lewat telepon, lewat WhatsApp, ya, lewat Facebook. Kalau kita jengah dengan orang-orang seperti itu nya aing ngambek mau ulah we tetep cukup menolak dengan baik, ya. Atau di jalan banyak parapatan ieu dipenta, parapatan itu dipenta, ya, beak we gitu. Unggal nyimpang dipenta ku tukang parkir teh, ya. Receh teh beak we jeung nu gede-gedena kadang habis, ya. Ini kalau kita enggak mampu memberi, jangan kemudian membentak mereka. Ayat berikutnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan, hari kiamat? Orang munafik maksudnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang berani membentak anak yatim, yang kasar kepada anak yatim, atau yang tidak peduli kepada anak yatim, ya. Api-api itu apal we. Padahal banyak anak yatim itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak terdorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Kesananya kan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat dan zakat itu satu paket. Kalau sholat benar, zakatnya harus benar. Yuqimunas sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau sholat benar, infaknya juga benar, sodakonya juga benar. Kalau sholat benar, berarti hubungan dengan Allah bagus, berarti hubungan kepada sesama manusianya pun harus bagus. Kalau hubungan ke sama manusianya belum bagus, berarti bohong tak sholat. Dia tidak betul-betul merunduk kepada Allah, karena Allah tegas-tegas memerintahkan kita untuk perhatian kepada anak yatim, fakir, miskin, ya. Maka dari itu kata Allah, fawailul lil musallin.
Kalau kita belum memperhatikan anak yatim, belum memperhatikan makannya orang miskin, sholat kita masih celaka. Tanuki yukadzibu biddin. Waduh kene agama orang munafik kene. Ya, apalagi bagian akhirnya wayam naunal maun, menolak al maun. Al maun itu ada dua. Satu memberi merek, Pak. Yang kedua memberi pinjaman. Tidak memberikan, cuma meminjamkan. Apapun itu. Peperiheun mere henteu atuh mere nginjem, ieu mere nginjem ge henteu. Tu wayam naunal maun, makanya disebutnya surat Al-Maun. Ya. Apapun itu. Mau barang kita, uang, rumah, nu boga imah loba, peperiheun mere henteu ka ustad, ka jamaah yang belum punya rumah teh, atuh minimal mere nginjem. Ya. Atau nyicil kontrakan atau nyicil beli, ya. Ini mah kitu ge embung. Jadi antara dia dengan yang ngontrak teh juga tuan tanah we, tuan takur, jeung romusa, ya, yang pekerja rodi, ya. Usir. Ini orang yang masih ada hati seperti itu, tega-teganya seperti itu kepada fakir miskin, ya. Berarti dia fawailul lil musallin yukadzibu biddin. Yadu'ul yatim itu nanti dijelaskan, ya, di hadis-hadis di bawah. Kafil itu menjamin kehidupannya. Apa menjamin kehidupan? Sampai dia mandiri anak yatim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Latih, didik anak-anak yatim itu sampai dia pantas menikah. Fa'in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kamu sudah menilai dia rusdan, cakap, bisa mandiri, berikan kepada mereka harta mereka. Maksudnya ini ayat ditujukan kepada orang tua asuh yang diamanahi harta waris anak yatim. Orang tuanya meninggal dunia, kan punya waris anak yatim. Nah ini diurus misalkan oleh pamannya, oleh kakeknya. Anak yatim ini jangan dikasih, hartanya jangan dikasihkan sampai anak yatim itu rusdan, mandiri, cakap, mengatur harta, balaghun nikah, sampai di usia nikah. Usia nikah itu rata-rata zaman Nabi usia 17-18 tahunan. Ya. Kita tahunya dari hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Amr. Beliau-beliau ini ketika Nabi wafat usianya 20 tahun. Tapi Ibnu Umar dan Ibnu Amr ini sudah menikah di zaman Nabi. Berarti di bawah 20 tahun. Ya. Kalau sekarang standarnya kata Ustaz Rahmat Najib 23-27 lah gitu. Kalau laki-laki, kalau perempuan 20-25. Ya pokoknya ketika dia sampai usia mandiri silakan. Kalau standar hari ini sampai dia beres kuliah, ya. Karena kalau beres SMA susah, ya, untuk mandiri, ya, terkecuali dia punya skill entrepreneurship. Silakan tuh dilepas. Jadi kalau kita belum mampu menjamin kehidupan anak yatim sampai dia mandiri, sampai dia beres kuliah, atau kalau yang gak mau kuliah berarti sampai dia beres sekolah, ya, sekolah dasar kan 12 tahun, ya, dari kelas SD sampai SMA. Itu berarti kita masih yukadzibu biddin, ya, masih bohong
dalam agama. Nya terkecuali bapak fakir miskin nya bapak ge uruskeun. Tapi bapak yang punya kelebihan rizki nggak pernah perhatian ke anak yatim satu pun. Yukadzibu biddin. Dan anak yatim itu nggak usah jauh-jauh, Pak. Keluarga besar kita sok aya we. Ya. Atau bisi lieur di abdi seueur, Pak. Ya. Ini kenapa ya saya selalu menganjurkan anak-anak saya, mahasiswa, santri, nanti lulus kudu boga sakola, dek jadi pengusaha, jadi naon, kudu boga sakola. Kenapa? Dengan sekolah itu kita jadi dekat dengan anak yatim, orang-orang miskin. Kita membantu mereka. Ki Haji Ahmad Dahlan pan kemana-mana ngajina teu ieu kabosenan orang Muhammadiyah. Ya. Makanya orang Muhammadiyah dalam urusan anak yatim dan sekolah nomor hiji salam dunya teh. Anu nyaingan. Ya, persis gitu nyaingan kudu butuh saabad deui. Dengan membuka lembaga pendidikan kita jadi dekat dengan orang miskin. Bapak bisi lieur mana miskin? Mangga sumping ka pasaren abdi. Ka pajagalan sami. Ya. Ada banyak orang tua yang membutuhkan pendidikan untuk anaknya tapi memang terbatas biayanya. Termasuk ada banyak anak-anak yatim. Ya apapun nanti profesi kamu saya bilang jadi pengusaha halus. Pokoknya kudu buka sekolah. Ya. Dan dengan itu jadi bisa merasakan dekat dengan anak yatim, dekat dengan orang miskin. Ya aku nanti buka sekolah pengusaha we unggul gitu. Jadi hatinya perasaan anak yatim. Padahal loba. Perasaan enggak ada orang miskin itu. Ya da gaul atuh jeung sesama pengusaha deui gitu. Lamun sama pengusaha nu saroleh, ieu kurang saroleh ka fakir miskin. Ya. Termasuk menganjurkan makan orang miskin. Kata Nabi, Ta'amul wahid yakfil itsnain. Ta'amul itsnain yakfil tsalatsa. Ta'amul tsalatsa yakfil arba'ah. Ya. Nanti juga ada hadisnya di sini. Makan untuk satu orang harus bisa untuk dua orang. Dua orang harus bisa untuk tiga. Tiga harus bisa untuk empat. Ya. Ta'amul wahid yakfil itsnain. Ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Ta'amul arba'ah yakfil tsamaniyah. Dalam hadis lain. Satu untuk dua. Dua untuk empat. Empat untuk 8. Maksudnya kalau saya seorang saya harus memberi makan yang lain seorang lagi. Kalau saya sekarang 7, saya istri anak 5, berarti saya ngasih makan itu bukan untuk 7 tapi untuk 8. Bagus-bagusnya saya bukan ngasih untuk 7 tapi untuk 14. Kalau kita nggak perhatian ke sini berarti wala yahuddu ala ta'amil miskin. Saya nggak mampu. Kalau nggak mampu Bapak minimal bergerak. Wala tahadduna. Sok atuh Bapak teh jadi relawan las. Ya, jadi relawan Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat. Jadi relawan di RT, ya. Saya tahu sendiri nih. Staf-staf RT, staf RW ini para pejuang udah digaji ente. Tapi mereka betul-betul ikhlas untuk masyarakat. Dan saya sering bilang sigana nu pangheulana asup ka surga teh RT jeung RW. Kenapa? Mereka langsung bersentuhan jeung orang miskin, jeung anak-anak yatim. Saya terbatas. Cuma yang ada di sekolah saja. Paling sabaraha jumlah santri kami dijumlahkan semuanya 250, 300 ya, 270-an.
RT RW mah 270 teh kakaknya, wah, dengan segala problematikanya, ngurus ke rumah sakit, ngurus bantuan gitu. Nya aya oge nu kada demes RT RW teh bantuan fakir miskin potong-potong tah nu gitu mah ya, calon penghuni neraka. Tapi saya tahu juga banyak RT RW yang ikhlas dicarekan deh aku masyarakat. Jadi pas ayatnya wala yahuddu itu, kalau kita nggak bisa memberi makan, kita yang bergerak. Jadilah kita relawan, jadilah kita filantropis. Ya. Orang-orang bergerak di dunia kemanusiaan. Mata ke bapak-bapak, ibu-ibu kita semua harus jadi aktivis di masjid, aktivis di RT, di RW. Untuk membuktikan bahwa agama kita tidak bohong. Betul-betul yukadzibu biddin. Nah, kalau ini tidak kita perhatikan, berarti kita fawailul lil musallin, berarti sholat kita sahun, berarti sholat kita yuroun. Yuroun itu masih formalitas. Yuroun itu ria, asal katempo we, belum betul-betul menyentuh kepada hatinya. Jadi kalau saya ngasih resiko ke keluarga saya misalkan sekian juta, nah sebagiannya harus saya sisihkan buat fakir miskin, anak yatim, ya. Bukan sebagiannya, oh bisa, ya. Alhamdulillah, ya. Saya yang terbatas kelabakan, Mbak. Jadi lamun urang geus anculupnya kana dunia ieu, wah si orang lu batik bantuan geuneun mun karipuh gitu, tapi enggak apa-apa. Memang ciri orang berbahagia itu ripuh mantuan batur. Jadi mun Bapak can ripuh mantuan batur, berarti belum jadi orang bahagia kan kata Al-Qur'an. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Hatinya sudah enggak ada lagi kebutuhan dari yang diberikan. Geus buru-buruan geus sigan teu butuh gitu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasa. Mendahulukan yang lain meskipun dirinya susah. Jadi kalau Bapak belum merasakan susah dalam membantu orang lain, maka belum sampai faulai kahumul muflihun, berarti masih ada syuha nafsi. Kan kesananya wa mayu qashuha nafsihi faulai kahumul muflihun. Nu bahagia itu yang sudah bebas dari rasa kikir yang ada dalam dirinya. Bagaimana rasa kikir itu cirinya? Tadi mundek mere berat kene, ya. Membantu orang lain tidak sampai kesusahan, ya. Kemarin ada yang minta bantuan ke saya, terpaksa saya tolak. Saya jawab jujur, kas saya sudah minus lagi jutaan. Dan setahu saya bukan karena saya konsumtif, da sakieun ayana. Loba teuing bae teh bantuan geuneuna, ya. Ini teu dibantu kumaha, ieu teu dibantu. Tah dana ti mana we, ya. Duit nu aya heula, ya. Nah, sebelum kita merasakan seperti itu, berarti sholat kita masih fawailul lil musallin yukadzibu biddin. Ini pantas, ya, di Muhammadiyah keun we, ya. Semangat filantropisnya sangat tinggi, ya. Saya kalau ngobrol dengan para sejarawan, Ustadz Tiar, Ustadz Pepen, kunaon ceu teh Muhammadiyah leuwih gede tibatan Persis. Kuduna ge Persis leuwih gede pan kalau dalilna kuat Persis mah konsisten, ya. Karena di Muhammadiyah itu tokoh-tokohnya sudah ikhlas. Naon ikhlas teh? Jadi cenah Lamuddin Samsudin, Amin Rais datang ke daerah teh geus teu ngaharepkeun amplop ti jamaah, justru mere ka jamaah. Kalaupun tidak memberi, telepon, Pak Haji, iya madrasah di NTB, saya lagi di NTB misalnya, ini saya lagi di Kalimantan, ini harus dibantu, ya.
kemarin rapat Ustadz Denny bidang dakwah. Jadi cuma orang ke daerah teh KB mararenta. Beda urang na eueuh cenah nya. Urang abdi ge lain teu hayang mantuan ngan dek nelpon saha gitu. Ari Muhammadiyah pan geus loba nya anak-anak yatim yang dulu mereka asuh sekarang sudah jadi pengusaha. Nah eta nu ditareleponan teh. Ari urang mah eueuh lantaran enggak punya investasi. Ya. Kalau Persis punya investasi itu cenah loba santri. Ini kebanyakan ya yang saya tahu santri-santri ada orang yang baheula mayar cenah pesantren gitu. Malah ditagih cenah. Tadi bagi rapot gara-gara teu mayar. Jadi mereka rasa ikatan ke pesantrennya kurang. Dek mantuan pesantren biasa lebar. Ya. Ini yang kami sering bilang hati-hati ngajaga hati fakir miskin, anak yatim di pesantren. Teu nepi kasingungnya ai teu nagih teuing da urang teh dicarekan ku kolot. Tung kitu teuing cenah boga sakola teh. Ya. Hari nagih kade teu jaga hati orang tua jangan sampai tersinggung. Karena yang kita didikan kemana itu jadi investasi. Siapa tahu nih anak-anak pastinya di antara anak-anak itu ada yang jadi pengusaha. Tah ngarangke babari kurang ditelepon. Telepon minta bantuan nih, ada ini. Kalau kita ya saya rasakan sendiri ya. Di kita orang ke daerah teh memang boborot gitu. Tapi tetap belum semaksimal orang-orang Muhammadiyah. Jadi datang teh mere aya abdi memang dek mere kumaha ya. Karena kita kurang relasinya, kurang silaturahimnya. Itulah berkah dulu Ki Haji Ahmad Dahlan kemana-mana ngaji teh Al-Ma'un. Makanya kita saksikan hari ini bagaimana kemajuan Muhammadiyah dalam pendidikan, dalam panti asuhan, di mana-mana. Dan itu sudah jadi semacam kredo. Makanya cek pimpinan pusat Muhammadiyah, syarat satu PC itu disahkan sebagai PC Muhammadiyah ada amal usaha. Amal usaha teh kalau tidak panti asuhan, sekolah. Menunjukkan bahwa PC itu sudah betul-betul ingin memberi kepada masyarakat, berbakti kepada masyarakat. Di urang mah jieun we gitu. Meskipun belum ada komitmen mereka untuk mengabdi kepada masyarakat. Kalau di Muhammadiyah kata pimpinan pusatnya, mau dibentuk misalkan di PC Astana Anyar. Kalau di PC Astana Anyar tidak ada sekolah atau tidak ada panti asuhan. Itu jadi standar di mana mendak unggal aya PC Muhammadiyah pasti aya sekolah, aya panti asuhan. Meskipun ya panti asuhannya itu kayak yang saya lihat di Margasi. Tidak sepenuhnya betul-betul anak yatim yang enggak ada orang tua. Mungkin tuh ada orang tuanya cuma dari lembur numpang sekolah, nanti udah kuliah mereka lepas. Selalu begitu. Saya teh aja ya sebenarnya anak yatim. Ada 8 cenah saya liur cenah. Daharna rarawo jajana loba. Nah itu mental seperti itu belum kita miliki, harus akui ya. Dan dalam link bahasa yang sarkastis mohon maaf, berarti kita ya jamaah Persis ini masih yukadzibu bidin, hakikatnya masih fawailul lil musallin. Naudzubillah min dzalik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.